Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun update mengenai SLC yang terbit pada periode ketiga, yakni pada bulan September tahun 2024. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, mohon teman-teman yang mendengar, menyimak ataupun menonton, mohon bantu subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali saya mengupdate video itu muncul notifikasi di HP teman-teman semuanya, dan semoga kita saling memberikan manfaat. Oke, teman-teman, langsung saja tanpa berlama lagi saya update untuk SLC yang jatuh pada periode ketiga bulan September ini totalnya ada berapa sih? Namun saya tidak menjelaskan dari awal ya, karena dari tanggal 3 September ini sampai tanggal 13 ini saya sudah update. Nah, saya update dari mulai tanggal 16 September sampai yang terakhir pada hari ini, yaitu tanggal 1 sampai 3 Oktober tahun 2024. Nah, teman-teman, untuk di bulan September ini ya, di tanggal 16 sampai tanggal 20 itu total SLC yang turun yaitu 113 SLC. Dengan rincian manufaktur 83 dan dengan rincian manufaktur 30 dan fishing 83, sehingga totalnya 113. Ini tidak ada perempuan ya, semuanya laki-laki. Kemudian di tanggal 23 September turun lagi, ada 51 SLC. Ini juga sama, perempuan tidak ada yang dapat. Untuk laki-laki semuanya yaitu 51 orang dapat. Untuk manufaktur 21 dan fishing 30 SLC yang turun ya. Kemudian tanggal 24 September total SLC yang turun yaitu 29 SLC. Nah, kalau ini ada perempuan. Perempuannya 6 orang dapat SLC dan laki-lakinya 23 orang. Dengan rincian manufaktur 25 SLC dan fishing 4 SLC ya. Ini juga kosong ya untuk SLC yang di sektor servis ya. Kemudian tanggal 25 sampai 26 ini ada 50 SLC yang turun. Lumayan, ini perempuan ada yang nyangkut 2 orang dan sisanya laki-laki 48 orang. Dengan rincian untuk fishing 20 SLC dan untuk sektor manufaktur ada 30 SLC. Kemudian lanjut di tanggal 27 September turun lagi sebanyak 16 SLC ya. Ini tidak ada perempuan, semuanya laki-laki, dan dengan rincian fishing 13 SLC dan manufaktur 3 SLC. Kemudian di tanggal 30 September ya, turun 10 SLC. Ini juga sama, tidak ada perempuan, semuanya laki-laki, 10 SLC. Servis kosong, tidak ada yang dapat. Fishing 6 orang dan manufaktur 4 orang yang mendapat SLC. Kemudian pada hari ini ya, tanggal 1 sampai 3 Oktober itu totalnya ada 16 SLC yang turun. Ini juga sama, tidak ada perempuan ya, semuanya laki-laki. Untuk servis juga sama, ini untuk servis 0 ya. Untuk fishing 4 orang. Dan untuk sektor manufaktur ada 12 orang yang mendapat SLC. Jadi teman-teman, mungkin sampai di sini saya update video periode SLC di bulan September atau periode ketiga ini. Kalaupun ada setelah tanggal 13 Oktober itu hanya SLC harian ya. Dan ya angkanya pun tidak begitu banyak ya, tidak ratusan gitu. Hanya puluhan atau bahkan ya kurang dari 10 nanti yang akan dapat. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa sih total SLC yang sudah keluar di periode ketiga ini ya.
Nah, totalnya adalah saya buka ada 1.776 SLC yang turun. Ini khusus untuk Indonesia ya. Angka ini memang turun ya dari periode pertama dan kedua. Periode pertama sekitar 2000-an, periode kedua 1900, dan sekarang periode ketiga 1700. Mungkin nanti periode keempat akan ramai lagi ya, nanti di bulan Desember. Nah, kemudian perempuan, teman-teman, ini sangat sedikit sekali ya. Dari 1.700 hanya 97 orang yang mendapat kontrak kerja ataupun SLC ya. Dan laki-laki sebanyak 1.679 SLC. Ya memang sih teman-teman, karena bos-bos di Korea itu memang lebih tertarik dan memilih kebanyakan pekerja laki-laki ketimbang perempuan. Apakah peluangnya ada? Ada, kalau peluangnya, tapi tipis ya. Hanya 3% saja, atau mungkin bisa kurang dari 3% ya, dari total SLC secara keseluruhan ya. Dan itu hak dari bos yang ada di Korea Selatan atau sajang di Korea Selatan untuk memilih laki-laki ataupun perempuan. Itu hak prerogatifnya sajang ya. Dan yang lebih sedih lagi yaitu di sektor fishing, teman-teman. Hanya ada 3 SLC yang turun selama periode bulan September ini ya. Di tanggal 11 dan tanggal 12 September. Sisanya tidak ada yang turun lagi untuk sektor service. Nah, kemudian sektor fishing ya, di periode ketiga ini totalnya yang turun adalah 451 SLC. Dan paling banyak memang di sektor manufaktur ya, sektor mayoritas, yaitu sebanyak 1.322 orang yang mendapat SLC. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan kontrak atau mendapatkan SLC. Tolong setelah sampai di sana kerja yang betah ya, karena bekerja di Korea itu susah, teman-teman. Saya tidak pernah mengatakan proses bekerja di Korea Selatan itu mudah ya. Bahkan ada bertahun-tahun baru bisa terbang sampai ke Korea Selatan. Bahkan beberapa kali, 2, 3 kali, 4 kali ujian juga ada. Nggak lulus-lulus gitu. Yang udah lulus belum tentu jaminan, karena masih ada yang namanya proses sending dan datanya masih disimpan di roster. Udah disimpan di roster, belum tentu juga bisa terbang ya, karena kalau tidak ada yang memilih, sajangnya tidak tertarik selama 2 tahun ya, kita akan hangus dan kembali lagi melaksanakan atau ikut ujian EPS topik. Jadi sekali lagi, proses bekerja di Korea Selatan itu tidak mudah ya, sama sekali tidak mudah ya, butuh proses yang panjang. Tapi kalau sudah sampai di sana ya akan terbayar sudah ya rasa lelah kita menunggu proses selama bertahun-tahun ya. Insya Allah nanti akan berkah untuk keluarga dan orang tua kita yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, ini ya. Jadi catatannya dari SLC di periode 1 ini, periode 2 dan periode 3, bulan Februari, bulan Mei, dan bulan September. Bulan Februari itu sekitar 2000 SLC yang turun, kemudian bulan Mei itu 1900, dan di bulan September di periode ketiga ini 1776 SLC ini turun ya, dari 2000 ke 1900 dan sampai sekarang 1700 ya. Jangan sampai nanti bulan Desember nanti akan turun lagi. Tapi memang ini keadaan sih, keadaannya yang mengakibatkan susah mencari lapangan pekerjaan. Banyak pabrik-pabrik Korea juga banyak yang sepi, sehingga mungkin mengurangi untuk perekrutan pekerja asing ya, karena dampak perang yang berkepanjangan sehingga berdampak kepada ekonomi global ya, sehingga sangat susah untuk
mencari pekerjaan, baik itu orang dalam negeri maupun orang asing, itu akan terdampak untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Mungkin itu saja teman-teman video dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena itu semua gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.